Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 9? Hari ini kita akan membahas mengenai materi PKN bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar 3.2 mensintesis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan indikator sebagai berikut. Hari ini kita akan membahas mengenai subbab A, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki 4 alinea. Yang ke-1 ialah alinea pertama. Pada alinea pertama dijelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Dalam alinea pertama ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan. Penjajahan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama atau biasa disebut dengan diskriminatif. Kemudian dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua dalil tersebut memiliki makna yang sama, yaitu melawan segala bentuk penjajahan. Selanjutnya alinea kedua. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan haruslah diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini berarti kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Alinea kedua ini mengandung cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan. Bersatu artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Kemudian berdaulat. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Kemudian adil. Menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta warga negara dengan warga negara, dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, makmur. Makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Selanjutnya alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwasanya kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada alinea ini mengandung aspek religius. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Dalam alinea keempat ini terdapat tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian dalam alinea keempat ini menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksudnya yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka.
Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, alinea keempat ini memuat dasar negara, yaitu Pancasila kelima dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.